Pemirsa, kita akan kembali melihat hasil hitung cepat sementara dari 3 lembaga survei, yaitu Voxpol Center, Carta Politika, dan juga LSI Deni JA. Pertama, untuk quick count Pilkada Jakarta, pemirsa, dari LSI saat ini sudah masuk sebanyak 95,71% suara, dan yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 3 yaitu Pramono Rano dan juga Rano Karno dengan perolehan 50,02 suara. 50,02% suara. Sementara dari Voxpol Center saat ini sudah ada sebanyak 87,33% suara yang masuk, sama seperti LSI tadi, yaitu pasangan yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 3 Pram Rano dengan perolehan 50,22% suara. Sementara itu untuk Carta Politika saat ini total suara yang sudah masuk ada sebanyak 83,50%, dan yang unggul sama juga yaitu untuk pasangan calon nomor urut 3 yaitu Pram Rano dengan perolehan suara sebanyak 49,93% suara. Selanjutnya kita bergeser ke quick count Pilkada Jawa Timur. Pemirsa, berdasarkan hasil dari LSI Deni JA, saat ini yang sudah masuk ada sebanyak 93,33% total suara, dan yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2 yaitu Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak dengan perolehan suara 58,15%. Sementara itu di Carta Politika juga sama, yang unggul adalah Khofifah Emil, pasangan calon nomor urut 2 dengan perolehan suara 57,78%. Dari total suara yang masuk 78,67%. Selanjutnya kita beralih ke Pilkada Jawa Tengah. Pemirsa, berdasarkan hasil perhitungan cepat dari LSI Deni JA, yang mana total suara masuk sudah ada sebanyak 82%. Yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2 yaitu Ahmad Lutfi Tachiasin dengan perolehan suara 57,82%. Sementara itu berdasarkan Lembaga Carta Politika Indonesia, dari hasil total suara 87% yang sudah masuk, sama seperti LSI, yaitu yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi Tachiasin dengan perolehan 58,71% suara. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo dan istrinya Iriana Jokowi mencoblos di TPS 12 yang berada di SDN Sumber 3 Kelurahan Sumber Banjar Sari Solo pada hari Rabu. Keduanya datang ke lokasi TPS bersama cucunya Etes pada pukul 10:08 waktu Indonesia Barat. Jokowi hadir di TPS 12 yang terletak di SDN Sumber 3 Solo, Jawa Tengah. Jokowi mengenakan kemeja putih didampingi Ibu Iriana Joko Widodo. Sementara itu, kehadiran Jokowi dan Iriana juga ditemani cucunya yaitu Jan Etes. Kedatangan Jokowi dan keluarga disambut riuh warga yang antusias dan langsung memasuki area pencoblosan. Jokowi mengajak masyarakat menggunakan hak suaranya di Pilkada serentak 2024 untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani. Jokowi juga mengingatkan semua pihak agar tetap menjaga keamanan dan suasana yang kondusif. Lihat semuanya dalam keadaan yang tenang dan baik. Mungkin ada himbauan Bapak atas perhitungan dan lain-lain kan skala sering dalam perhitungan siapapun yang menang sangat jumawa, yang kalah pun juga bisa menerima karena memang kedaulatan ada di tangan rakyat. Ya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menggunakan hak pilihnya di TPS 024 Kebagusan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat. Pramono Anung dan Rano Karno turut mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk melakukan hak pilihnya di TPS 24 Kebagusan, Jakarta.
Kedatangan Megawati Soekarnoputri di TPS 24 disambut hangat oleh para warga. Nantinya Pramono Anung dan Rano Karno juga dijadwalkan makan siang bersama dengan Megawati usai melakukan hak pilihnya. Sementara Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak suaranya di TPS 08 Bojongkoneng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Presiden Prabowo tiba di tempat pemungutan suara sekitar pukul 8:30 pagi dan disambut petugas KPPS dan warga sekitar yang mencoblos di tempat yang sama. Pada Pilkada 2024 ini, Prabowo menggunakan hak suaranya untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Usai mencoblos, Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sudah menunggu. Prabowo mengaku juga akan memantau hitung cepat usai pencoblosan nanti sembari menjalani rangkaian kegiatan kenegaraan. Kan ya terserah rakyat milih yang baik, ya bagus semua. Untuk yang nanti calon daerah yang menang ataupun yang kalah, ada pesan nggak Pak? Untuk yang menang dan yang kalah nanti? Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerjasama. Ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama. Ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Mantau Quick Count nggak Pak? Masuk Quick Count nggak nanti Pak? Mantau. Nanti nonton Quick Count nggak Pak? Quick Count. Ya, saya mantau masih ada acara-acara lagi tapi. Oke? Setelah ini kemana Pak Presiden? Setelah ini kemana? Saya kembali masih ada acara. Ya? Jakarta Pak? Hambalang atau Jakarta Pak? Enggak di Hambalang. Oke? Terima kasih semuanya. Ada evaluasi untuk Bawaslu nggak Pak? Kan Bawaslu juga banyak mendapatkan catatan juga Pak. Ya kita punya sistem yang baik, sistem sudah berjalan, kita sudah melaksanakan berkali-kali ya. Ini bukan yang pertama kali, sudah pemilihan berkali-kali. Saya kira kita sudah matang, diakui. Pasti ada yang baik, ada yang kurang, ya kita perbaiki semua. Oke? Oke. Pemirsa, Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di Pilkada Jakarta 2024. Anies dan keluarga mencoblos di TPS 29 yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Anies Baswedan bersama istri dan kedua anaknya menggunakan hak suaranya pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat. Dalam kesempatan tersebut, Anies mengajak warga Jakarta tak golput dalam Pilkada 2024 karena nasib Jakarta untuk 5 tahun ke depan ditentukan pada hari pencoblosan ini. Sebelumnya, Anies secara resmi memberikan dukungan kepada Cagup-Cagup nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Seluruh warga di Jakarta khususnya dan seluruh Indonesia, mari kita manfaatkan kesempatan untuk menentukan kepemimpinan pemerintah daerah yang bisa membawa kemajuan, kebahagiaan, dan mudah-mudahan perubahan di wilayah kita masing-masing. Dan selanjutnya, pemirsa, kita akan melihat situasi terkini di posko pemenangan dari Pramono Anung dan juga Bang Dul atau Rano Karno di Hotel Luansa Kuningan. Media yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal dari hasil exit poll maupun quick count yang sekarang ini sudah pada angka 85%.
menunjukkan pasangan nomor 3 yaitu Mas Pram dan Bang Dul unggul di berbagai wilayah yang ada di Jakarta, hampir di semua wilayah. Yang kedua, quick count menunjukkan bahwa margin plus minus itu 1%. Sehingga dengan demikian memang untuk apakah ini satu putaran atau tidak akan bisa kita ketahui malam ini, karena bagi pasangan Bang Dul dan Mas Pram kami juga menyiapkan real count yang akan siap pada malam hari ini. Sehingga dengan demikian kami mempunyai data yang lengkap, C1 yang lengkap, dan itulah yang nanti akan kami gunakan acuan untuk perhitungan yang ada. Secara khusus, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih bagi seluruh warga Jakarta yang telah memberikan suaranya kepada para pasangan calon, tidak hanya kepada saya dan Bang Dul, tapi juga pasangan nomor 1 dan nomor 2. Untuk itu saudara-saudara sekalian, kita akan tunggu hasil akhir real count. Mudah-mudahan hasil akhir ini segera bisa kita peroleh. Dan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Dul, karena kami mempunyai instrumen yang lengkap, saksi yang lengkap, kami yakin pada malam hari ini pasti kami sudah bisa mempunyai data real count yang ada. Itulah yang ingin kami sampaikan. Kembali sekali lagi terima kasih. Dan Bang Dul ada yang disampaikan? Ya, saya sedikit saja, Mas. Terutama saya ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta. Usai sudah pertempuran yang begitu melelahkan, dan pertempuran insya Allah pasti akan ada pemenangnya. Siapapun pemenangnya itu harus kita sambut dengan bahagia. Jakarta harus tenang, bahagia, damai. Karena memang kehidupan besok jauh lebih berat yang akan kita hadapi. Kita menghadapi ekstrim cuaca yang luar biasa. Muara Karang sudah hampir 1 meter banjir karena air rob. Kemudian kita persiapan untuk Ramadan dan Lebaran, tidak mudah menyiapkan seluruh kebutuhan pokok masyarakat Jakarta. Artinya, marilah kita terima apapun hasilnya. Kalau memang kita akan mencapai 1 putaran, kami bersyukur. Kalau memang harus 2 putaran itu realita. Tapi kita tunggu nanti malam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami memberikan kesempatan, mungkin nggak usah banyak-banyak, 3 media, kalau ada kami persilakan. Ada? Nggak ada? Baik, karena tidak ada yang bertanya, karena mungkin sudah jelas, jadi kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelar ya Bang? Bang kelar Bang. Kira-kira apa yang membuat pada suara Pak Darno bisa naik sampai 10% dan sebelumnya 5%? Ini adalah skenario Tuhan, di mana otomatis dengan angka tersebut, Paslon Dharma Kun menjadi penentu
suaranya untuk memenangkan salah satu paslon, baik 1 maupun 3 nantinya. Ini adalah berkat luar biasa, karena kami berdua bukanlah orang yang berlatar belakang politik dan tidak mempunyai basis partai. Kami sungguh-sungguh berjuang untuk seluruh warga Jakarta. Kami sudah kerahkan seluruh kemampuan kami. Kami sampaikan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki keadaan Jakarta yang sedang tidak baik-baik saja, baik itu melalui sistem ekonomi adil getuk tular adab yang selalu saya sampaikan, dan sebagainya untuk memulihkan ekonomi Jakarta. Namun pilihan sudah jatuh oleh rakyat, kami tetap terima dengan ikhlas, dan kami percaya ada rencana Tuhan yang lebih indah di dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan. Apalagi dengan tadi saya sebutkan bahwa otomatis suara paslon Dharma Kun akan menjadi penentu bagi kedua paslon yang sedang bersaing dengan ketat. Mendukung siapa Pak putaran 2 putaran? Sudah ada komunikasi kah dengan 01? Oh belum, sama sekali belum ada, karena kami juga tidak mau berpikir sejauh itu. Kami hanya melihat bahwa yang kami perjuangkan sampai titik ini adalah jangan sampai ada pandemi lagi di Jakarta. Kita lihat bersama terpilihnya Menteri Kesehatan Amerika, Robert Kennedy Jr., yang selama ini juga menolak adanya pandemi dan juga menolak imunisasi maupun vaksin terhadap anak-anak, itu ditunjuk oleh Presiden Trump untuk menjadi Menteri Kesehatan agar apa? Agar dapat melindungi warga Amerika Serikat dari manipulasi korban daripada marketnya vaksin. Artinya market vaksin di Amerika akan terhambat. Kami berharap di Indonesia pun demikian. Jangan lagi warga Indonesia dijadikan market atau pasar kesuksesan daripada industri farmasi, khususnya vaksin. Mendukung siapa Pak jika ada putaran kedua akan mendukung siapa? Sangat tergantung daripada arahan Tuhan kepada kami. Kami tidak pernah mau menggunakan hasrat atau otak kami, tapi kami... Ya, itu dia konferensi pers ya dari 2 paslon, yaitu Pramono dan juga Bang Dul tadi ya. Kemudian juga kita lihat baru saja dari Dharma Pongrekun. Dan kami akan kembali dengan update informasi masih terkait dengan hasil quick count pilkada usai jeda. Tetaplah bersama kami.